Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala an Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'alallaha ridwanahu wal jannata wasta'adza bi rahmatihi minan nari. Rawahu Syafi'i bi isnadin dha'ifin. An Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis melalui jalur Huzaimah bin Thabit. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca talbiyah fi hajjin aw umratin, baik membaca talbiyah pada saat melaksanakan haji ataupun umrah, sa'alallaha ridwanahu wal jannata, maka Rasul senantiasa meminta kepada Allah keridhaannya dan surga. Wasta'adza bi rahmatihi minan nari, dan berlindung dengan rahmatnya Allah daripada panasnya api neraka. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya yang dhaif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan
kajian hadis ahkam kita, kitab Bulughul Maram, yang sudah sampai kepada bab yang menjelaskan tata cara sifat haji, tata cara pelaksanaan haji dan umroh, dan tata cara memasuki kota Mekah. Hadis yang panjang yang lalu sudah diberikan gambaran bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh Nabi. Pada hadis yang kita baca barusan adalah sebuah kesunahan yang biasa dilakukan oleh Nabi dan dianjurkan kepada kita. Apa kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi? Dari hadis Huzaimah bin Sabit, orang kalau sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, saya ingat nih, hari ini guru kita Ustadz Fatih mau berangkat umroh nanti malam pukul 9. Kebetulan tadi saya pagi ngelepas 2 bibi saya bareng sama beliau berangkat. Satu udah umur mau 60, yang satu lagi sudah 60. Jadi 120 bagi 2. Alhamdulillah bisa berangkat umroh. Yang segitu aja masih berangkat, gimana yang masih muda? Kudu punya niat. Itu malah dari nol itu. Guru ngaji saya itu satu. Mudah-mudahan guru kita dipermudah ibadahnya, diselamatkan ibadahnya, bisa kembali tanah air dengan umroh mabrurah, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita yang sedang belajar manasikul haji wal umroh, manasik haji dan umroh, bisa mengamalkan, bisa hadir ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kita disuruh belajar dulu nih, mudah-mudahan bulan besok, tahun besok kita bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana yang kita tahu, dalam ibadah haji dan umroh itu tidak sama seperti sholat. Kalau di dalam sholat itu ada rukun qauli, kewajiban yang harus diucapkan pada saat seseorang melakukan ibadah sholat. Dalam sholat ada 5 rukun qauli. Apa? Pertama, membaca Al-Fatihah. Itu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan seseorang yang bisa didengar oleh telinganya sendiri. Harus diucapkan setiap rakaat. Kalau ada rakaat tidak membaca Al-Fatihah yang terdengar dengan telinganya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kenapa? Rukun qauli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup terdengar oleh telinga kita sendiri. Tidak perlu terdengar telinga orang lain. Kalau kuping kita rada budek gitu, jangan dikencengin. Kan kalau udah umur rada kuping rada kurang gitu, dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak perlu. Kalau kita udah merasa rada budek gitu, kita sadar gitu, orang ngomong udah berkurang nih, maka seukuran dulu kita muda bagaimana bacanya segitu, walaupun di kuping kita samar-samar, jangan dikencengin. Apalagi rukun qauli, ada lagi rukun qauli itu apa namanya? Dia membaca tahiyat nanti di rakaat yang terakhir, dan ada 5 daripada rukun qauli yang harus dilakukan, termasuk salam pertama pada saat berpisah dari sholat. Ini harus dilakukan di dalam sholat. Kalau dalam haji dan umroh tidak ada rukun qauli, tidak ada. Jadi cukup pas mikot kita niat haji dan umroh, selama ibadah kita diem aja sampai tahallul selesai, diem aja, maka haji dan umroh kita sah. Namanya haji apa? Haji diem. Kenapa? Nggak baca apa-apa, tawaf nggak ini, manyun aja, sah. Jadi nggak usah takut pergi haji dan umroh, doanya panjang banget Ustadz. Iya, itu sunnah yang diajarkan sama Nabi. Kenapa dikasih panjang? Makanya dikasih persiapan manasik haji itu lama, manasik umroh lama, supaya bisa ngikutin Nabi. Kalaupun kita tidak bisa, minimal ulama ngasih tahu caranya baca ini aja, sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas. Nggak bisa baca, jangankan baca, uang saja dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma warna doang. Derajat paling tinggi merah, nomor 2 biru,
Nomor 3 hijau, itu dia taunya itu doang, nggak masalah. Diem aja cukup sah. Tapi dianjurkan bagi orang yang sudah niat ihram, setelah ngambil mikot, mulai niat sampai selesai pelaksanaan ibadah haji dan umroh, sunnah untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kemarin dianjurkan apa? Di atas kendaraan. Kapan? Pada saat kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang haji dan umroh, dalam keadaan ibadah sa'i dan lain sebagainya, talbiyah yang banyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Tapi ada sesuatu yang jarang orang tahu. Ini riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, Nabi idza faragha min talbiyatihi, Nabi kalau udah selesai baca talbiyah fi hajjin au umratin, baik talbiyah saat Nabi haji ataupun umrah, sa'alallaha ridwanahu wal jannah, Nabi meminta kepada Allah agar diberikan keridhaan dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi nggak langsung nyambung antara satu talbiyah dengan talbiyah yang lain. Habis labbaik Allahumma labbaik syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diam dulu, Nabi doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal. Nabi selalu baru labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Di situ ada makom doa kita diijabah. Kenapa? Lagi dalam keadaan talbiyah min sya'airillah, lagi mensyiarkan agama Allah. Di Mekah itu ada tempat-tempat mustajabah. Kalau di Indonesia itu ada waktu-waktu mustajabah. Indonesia cuma punya waktu mustajabah, tapi di Mekah punya tempat makan mustajabah. Kalau di Indonesia kapan waktu mustajabah? Sepertiga malam yang terakhir tuh, dari jam 2:30 sampai subuh minta di situ. Kenapa? Allah turun ke bumi untuk mendengarkan doa-doa hambanya yang meminta kepadanya, insya Allah dikabulkan sama Allah. Tapi sedikit yang minta nih, kata Allah. Ditanya Jibril, banyak nggak yang doa? Sedikit. Karyawan PLN banget dikitnya. Ada jagain planel, jagain mesin, jagain ini, jaga itu. Kata Allah, ini sayang nih, padahal saat ini rahmatku lagi turun, ampunanku lagi turun. Kalau di Mekah punya tempat yang mustajabah, depan Ka'bah mustajabah, multazam antara Hajar Aswad pintu Ka'bah, tempat yang diijab. Hijr Ismail, bahkan orang yang bisa sholat di Hijr Ismail kayak tapal kuda, sama saja orang yang sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Hijr Ismail adalah bagian dalam daripada Ka'bah. Ada lagi talang air emas, ada lagi mahkum Ibrahim, ada lagi sofa, ada lagi marwah, bahkan lagi sa'i di sofa wal marwah. Baca talbiyah, kita doa, insya Allah diijabah. Maka jangan sampai selesai talbiyah kita lupa berdoa kepada Allah, minta agar dapat keridhaan dan dimasukkan ke dalam surga. Wasta'adza bi rahmatihi minan nar, dan kita berlindung kepada Allah dengan kasih sayangnya jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Ini amalan yang jarang dipakai. Jangan, kita boleh baca talbiyah, dianjurkan kenceng, tapi selak jangan lupa doa. Kalau kelamaan doanya tadi kayak Nabi doa, ya Allah, masukkan diriku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari nerakamu, barulah labbaik Allahumma labbaik. Orang baca Al-Quran saja, kalau sedang melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang siksaan dan azab, kita disuruh berlindung, suruh berdoa. Fayu'azibullahul azabal akbar, maka nanti disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat. Ini kira-kira nih, kita masuk surga bigoiri hisab apa dihisab dulu? Ini bapak yang di sini nih, kira-kira nih langsung masuk surga apa disisa neraka dulu? Ada yang langsung masuk surga? Pede banget, sholat 5 waktu langsung masuk surga Ustadz. Elah situ 2000 minta masuk surga, 2000 minta masuk surga. Kata malaikat juga, mbahmu 2000 masuk surga.
Itu juga kalau di alam barzah, itu 2000 mobil pendol korek doang, nyalain kuburan segitu doang, minta masuk surga bigoy dihisap. Kita kemungkinan mampir nih. Kenapa? Kita paham dosa masing-masing dah. Jaga gerbang yang masuk ceweknya cantik banget, seksi, kan nggak dilihat ya sayang, dilihat kudu diparkirin ya kan. Pak tolong Pak, kan lihat. Kita tahu nih udah kena zina mata. Nepak kantinnya kan dosa lagi dan lain sebagainya. Kita paham, wah kita mampir. Kita tahu siksaan Tuhan yang paling rendah, diletakkan satu batu neraka yang kecil segede biji sawi, diinjak oleh telapak kaki kita, itu yang panas ubun-ubun kita sampai matang. Satu batu kecil diinjak, panasnya seluruh tubuh. Gimana dimasukkan ke dalam neraka? Maka ketika mendengar ayat azab, Nabi nangis lalu doa, Rabbi hasibni hisabai yasir. Ya Allah, siksalah diriku dengan siksaan yang ringan ya Allah. Nabi doa. Kita nggak mau doa, sombong nggak gitu. Kata Nabi, kulit itu terbuat dari apa? Suruh kita doa. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan tentang kaidah surga, kaidah kenikmatan, kita disuruh doa. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Diceritakan kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah dengan surga yang nikmatnya luar biasa. Dalam hati saat doa kita doa, Allahumma ja'al minhu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah saya salah satu penghuni surgamu. Kita disuruh doa di situ. Disuruh doa. Kenapa? Ada keinginan di situ, harapan yang besar. Mudah-mudahan saat kita sholat minta sama Allah, doa kita diijabah. Bapak tahu, sujud di dalam sholat itu, selain sujud yang rukun, ada dua sujud yang dianjurkan di luar daripada melakukan sujud pada saat sholat. Sujud saat sholat itu sujudnya sujud rukun, 2 kali sujud harus. Cuma 1 kali nggak sah sholatnya. Tapi ada 2 sujud yang disunnah muakkadkan oleh Allah untuk melakukan sujud. Pertama, sujud sahwi. Kalau cacat sholat kita udah bahas dulu tuh. Lupa bilangan rokaat, lupa kunut, lupa tahiyat awal, nambah rokaat karena kita lupa, ataupun ada kekurangan dalam ibadah sholat kita sehingga kita dianjurkan sujud sahwi. Tapi ada sujud satu lagi yang dianjurkan pada saat kita melakukan sholat, namanya sujud tilawah. Kapan orang dianjurkan melakukan sujud tilawah? Yaitu pada saat seseorang membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan seseorang untuk melakukan sujud sajadah. Dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan sujud sajadah. Maka pertanyaan besar kita, kenapa di ayat sajadah itu kita dianjurkan sujud? Di Al-Quran, mazhab Imam Syafi'i ada 14 ayat-ayat sajadah. Kenapa dianjurkan sujud? Kata Imam Muslim dalam riwayat hadisnya, ketika dibacakan ayat-ayat sajadah, diperintahkan sujud pada saat itu, lalu anak keturunan Adam melakukan sujud tilawah, maka saat itu i'tazala syaitan, pergi setan menjauh, wa huwa yabki, dan setan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena setan teringat dulu ketika Nabi Adam diperintahkan sujud oleh Allah, maka Nabi Adam sujud patuh sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika diriku disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, diriku nggak mau, fa'abaitu fayyanar, maka diriku menolak dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita disuruh sujud tilawah, anjuran, karena Allah memerintahkan pada ayat itu untuk sujud, untuk merendahkan hati kita. Hai manusia, kau hamba, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada diriku. Kita sujud tuh, artinya kita patuh sebagaimana patuhnya Nabi Adam. Kalau kita nggak mau sujud, dianggapnya sombong, kayak iblis, kayak setan. Itu Imam Syafi'i sampai segitu. Sujud kita jangan sampai enggak. Bagaimana caranya? Belajar bagaimana sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Itu artinya harus kita segala sesuatu, kebaikan-kebaikan yang kita lihat, niatkan dalam hati dengan lisan kita. Lagi umroh, banyakin doa. Oh, ini makom nih, kita lagi tawaf nih,
Kita nggak bisa doa dari rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, kita nggak bisa. Minta saja sama Allah apapun yang kita minta. Nanti khusus mau mendekati Hajar Aswad baru kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekalipun kalaupun kita tidak doa, kita diam saja, ibadah kita diterima. Tapi mubazir. Kenapa nggak minta sama Allah di tempat-tempat mustajab? Nah, ini biasain, Pak. Biasakan kalau ada orang siapapun dia yang bisa melakukan kebaikan melebihi diri kita, doa kita minta. Ada itu orang sekelas ulama Yaman 3 hari 3 malam bikin acara di Istiqlal tanpa perlu mengeluarkan uang, yang hadir jutaan orang tanpa diundang, bawa makan sendiri, nginep cari tempat sendiri, 3 hari 3 malam. Saya kalau suruh ngajar di sana gitu, di Istiqlal, nggak berani saya, takut nggak penuh masjidnya. Ini aja nggak penuh, gimana di Istiqlal? Ngukur diri kita gitu. Tapi ada seorang yang bisa hadir, yang datang jutaan orang tanpa diundang. Kalau saya mungkin butuh duit 100 juta. Bang, tolong kalian PLN suruh libur, kasih cepet-cepet dah, suruh ngaji. PLN penuh nggak kira-kira kasih cepet-cepet? Penuh ya, lumayan sejam doang. Satpam juga hadir semua 4-4-nya ya kan. Udah nggak ada yang ngapel, biarin motor. Tapi bisa begitu. Kalau ngelihat yang kebaikan seperti itu, ini nggak mungkin orang datang kalau nggak cinta mahabbah. Yang nanamin cinta siapa? Allah. Kenapa? Karena Habibnya cinta sama Allah, sehingga dicintai sama orang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang seperti itu ya Rabb. Kalau memang saya tidak bisa, mudah-mudahan anak keturunan saya ada yang menjadi orang yang mulia ya Rabb. Harus minta. Imam Ghazali ini yang kita sering dengar kitabnya Ihya, kitabnya Tahafut Falasifah, kitabnya banyak, Al-Munqizu Minad Dhalal, dan kitab-kitabnya yang lain kita bilang Imam Ghazali hebat. Emang dulu bapaknya siapa? Bapaknya cuma tukang jahit. Bukan ulama, bapaknya tukang jahit. Tapi kalau punya duitnya dibagi 3. 1 diberikan buat keluarga, 1 lagi diberikan buat pendidikan, yang 1 lagi disimpan buat hadiah. Kalau setiap datang ulama ahli fikih ke kampungnya, ke Baghdad, dia sambut dengan luar biasa, dia hormatin tuh. Ada ahli fikih datang, dia doa, Allahumma ja'al auladi minhu ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya bisa jadi ahli fikih kayak orang ini ya Allah. Hebat banget. Dia mahabbah, dia cinta, dia cium tangannya, dikasih hadiah sama. Datang muhaddisin, orang ahli hadis, apa ribuan hadis, datang dia doa lagi, ya Allah mudah-mudahan keturunan saya bisa jadi ahli hadis ya Allah. Datang dia cinta, dia cium, dia doa terus. Allah kabulkan, punya anak 2, dua-duanya alim, ahli fikih, ahli hadis, hafal Quran, ulama besar. Kenapa? Doanya minta doa. Kita kan enggak. Kalau ngelihat seumuran kita, tiba-tiba jauh lebih tinggi dari kita, bukannya berdoa, malah kita ngomong ini pasti ngepet ini. Gak mungkin. Kerjanya bareng, sipnya sama. Tapi kenapa bisa lebih tinggi? Nggak bisa ini. Apalagi kalau kalangan kiai, ngajinya senioran kita, dia baru ngaji, tiba-tiba lebih terkenal, kita pasti ngomong, walaupun orang alim gitu. Masih banyak yang dia bohongin tuh pasti itu. Pasti begitu. Itu orang buruk begitu. Orang doa. Wa syarrul alamina zawu khumudi idza fakhartahum zakarul jududa. Generasi yang buruk, pemuda yang buruk, pemuda yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan yang patut untuk dibanggakan. Ketika melihat orang lain lebih tinggi, lebih hebat daripada dirinya, dia mengatakan ayah saya, kakek saya, buyut saya lebih hebat daripada orang itu. Itu biasa. Dulu nih, bukan cuma hafal Quran, kakek gua kitab-kitab dia hafal. Dia mah kayaknya nggak seberapa, baru direktur nih dulu. Engkong saya Tanah Abang dulu punya siapa? Dia ngomong begitu, tapi posisi dia hari itu jadi apa dia? Wa khairun nas dzu hasabin qadimin. Orang yang hebat itu kebetulan lahir dari keluarga yang bagus, keluarga yang baik, pendidikan yang sempurna,
aqama li nafsihi hasaban jadida, tapi dia bisa berdiri tegak di atas kedua kakinya tanpa membawa orang tua dan embah-embahnya. Ini saya. Itu yang hebat. Ketika orang lain itu hebat melebihi kita, aku ini memang lebih. Doa, bisa nggak kita gengsi bilang Allahumma ja'al minhu, ya Allah jadikan saya seperti dia ya Allah. Belajarnya sebentar tapi kok pahamnya luar biasa. Belajarnya nggak lama tapi pinternya luar biasa. Ini Habib Umar, umurnya itu baru 62. Tapi berapa banyak ulama dunia belajar sama beliau. Ngadepin orang yang benci, yang seneng, yang benci enggak, mukanya sama senyum aja. Ada orang baik, orang ngelunjak, mukanya sama aja. Di hari yang ketiga terakhir datang subuh-subuh mau halakoh, orang mohon maaf Cina pakai anting celana gini. Datang ngobrol, dia mukanya nggak berubah. Datang, Islamkan saya mau masuk Islam. Subuh-subuh, beliau senyum, nggak berubah. Kalau kita kan nggak, wah pahalin nih. Siapa yang bisa hari Jumat kemarin yang nyari Pak Jimurdo mulu tuh? Ya, lupa saya itu kan kita hafalin. Nah ini mau udah datang mau udah tahu ini mah, gocap mah lewat ini mah. Ini udah diukur kita. Jangan. Beliau senyum. Itu dalam cerita yang masyhur, Habib Umar itu ditinggal bapaknya diculik gitu. Dan beliau tahu siapa yang membunuh bapaknya. Bapaknya yang membunuh bapaknya Islah dimaafin sama beliau. Kita bisa nggak maafin orang yang membunuh ayah kita? Kalau beliau minta kisos, dikisos, tapi nggak dimaafin. Gimana tuh Allah nggak angkat derajatnya? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau orang punya ilmu nggak perlu tulis di bannernya sendiri dengan kata kiai, ustadz, nggak perlu. Otomatis dia berilmu, mengamalkan ilmunya, diangkat sendiri sama Allah, derajatnya pasti tinggi. Bayangin nggak? 3 hari 3 malam itu Istiqlal penuh berjubel-jubel dari seluruh Indonesia. Kalau seandainya beliau itu nyalek, jadi nggak kira-kira? Jujur, jadi nggak? Jadi nggak pakai uang. Kenapa? Mahabbah dari cinta. Kenapa? Awalnya cinta sama Allah, pasti dicintain sama manusia. Jadi jangan kering tuh, apalin Allahumma ja'al minhu. Atau biasakan kalau melihat kebaikan di depan mata kita, doa, ya Rob, kalau saya nggak bisa, mudah-mudahan anak keturunan saya bisa menjadi orang yang baik. Itu biasain minta. Karena kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah sama Allah. Kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah. Maka di tempat kebaikan dimanapun kita minta, datang ulama besar, hatinya bersih nih, ya Allah, saya berharap mudah-mudahan, kita kan nyadar diri, anak saya bisa ya Allah jadi orang alim seperti itu, ya Allah bisa jadi orang yang sukses seperti itu ya Allah. Bukan timbul hasud, itu ngapain itu kesana ini, aduh jangan dengerin itu. Nauzubillah min dzalik. Bisa nggak ngumpulin gitu dalam mahabbah kecintaan? Nggak bisa. Itu karena cinta kepada Allah. Jadi saya pengen mengingatkan Nabi pada saat mengucapkan berbagai macam kebaikan, apalagi saat haji dan umroh, walaupun sah tidak bicara, jangan lupa doa, minta lindungan Allah agar dijauhkan dari neraka, minta keridhaan Allah, dan selalu mengucapkan kebaikan dari apa yang kita dengar dan kita lihat, terutama pas saat baca Al-Quran, baca surga, ya Allah masukin saya ya Allah, neraka ya Allah hindarin saya ya Allah, kalaupun mampir jangan lama-lama ya Allah, nggak sanggup ya Allah. Doa, paham ya? Ini jarang nih orang langsung aja naik, enggak, padahal diam sejenak, kita doa baru sambung lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika la. Ya Allah, jadikan saya penghuni surgamu ya Rabb, jauhkan dari panasnya api neraka. Labbaik Allah, minta semuanya. Saya dipahami. Itu tempat-tempat mustajabah, waktu kita disuruh talbiyah tuh minta di situ. Kita kan kadang nggak tahu ya tempat mustajabah di mana, multazam sebelah mana nih, lupa. Ingat aja kalau disuruh baca talbiyah, saat itu kita berdoa. Di bis mau masuk kota Mekah, doa minta keberkahan dari kota Mekah. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari satu riwayat hadis dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai kepada beliau, qala, Jabir bercerita,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahartu hahuna, aku menyembelih hewan kurban hahuna di sini, wa minna, dan daerah Mina kulluha, seluruhnya, manharun, adalah tempat untuk memotong. Fanharu fi rihalikum, maka menyembelilah kalian, fi rihalikum, di kelompok kalian. Wa waqaftu hahuna, aku wukuf di sini. Wa arafata kulluha mauqifun, dan namanya padang Arafah itu seluruhnya adalah tempat wukuf. Wa waqaftu hahuna, dan aku wukuf di sana. Wa jam'un kulluha mauqifun, dan seluruh daripada tempat yang ada di Arafah itu seluruhnya adalah tempat wukuf. Ini hadis mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Nabi tapi tidak saklek. Karena yang kita ikutin bukan ittiba' lin Nabi, tapi ittiba' li syariatin Nabi, mengikuti syariatnya Nabi. Islam itu mempermudah, tidak mempersulit. Kita ini ittiba' li syariatin Nabi, bukan ittiba' lin Nabi. Kalau ittiba' lin Nabi kita nggak sanggup. Nabi sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, kita nggak sanggup, tapi kita ikutin syariat Nabi, sholat malam semampunya. Itu namanya ittiba' li syariatin Nabi. Begitu pula Nabi mengatakan, saya itu motong kurban di sini nih, di tempat ini. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan maksakan di sini. Yang namanya kota Mina seluruhnya bisa kita motong di sana. Yang penting masih di kota Mina, nggak kudu harus di situ, nggak saklek begitu. Gambarannya begini, Nabi paling suka kalau makan daging, kaki itu bagian depan, bukan bagian belakang. Kenapa? Karena kaki bagian belakang itu berdekatan dengan kotoran, sehingga nggak pantas makan itu. Nabi ini, sehingga Nabi nggak mau kaki belakang, maunya kaki depan. Kalau kita kan maunya kaki belakang, kenapa? Gedean. Kaki depan itu pasti kurus, liatin aja coba. Kenapa? Nabi nggak mau makan yang dekat kotoran. Kita mau bukan dekat kotoran, anduk kotoran kita makan. Soto babat itu mah apa? Anduk kotoran. Nabi maunya yang depan, tapi nggak jadi syariat Nabi, ittiba Nabi. Kalau ittiba Nabi ngikutinnya kaki depan semua, orang kurban berebutan kaki. Mana yang depan berebutan, dia bisa jadi pembunuhan massal. Kenapa? Ngikutin Nabi pengen yang depan, nggak begitu. Kita ngikutin syariat Nabi kurbannya, bukan berebutan bagian depannya. Tapi kalau mampu lakukan itu. Itu namanya ngikutin syariat Nabi. Nabi nggak mau, kita mau kotoran aja dimakan, kita mau parah. Kita mah apa? Parah. Dari dulu udah diatur. Kalau makan ikan, dagingnya buat kita, kepala tulangnya buat kucing. Sekarang presto, emang dasar manusia masih aman nih sekarang nih Pak. Kalau ngelihat TV Discovery, Animal Planet, jeroan itu bukan jatah kita, jatah hewan. Lihat hewan macan, ketika nangkap hewan mangsanya nih, yang digigit ininya nih. Tapi pas dimakan, dibredelin badan, yang dimakan dalamnya dulu. Itu yang menjadi dasar kenapa makan dalaman itu boleh. Kenapa? Karena hewan makan dan itu nikmat. Itu hewan makan gak mati, makanya manusia makan dalaman gak mati. Iya, itu jatah hewan, memang enak, tapi siap-siap lu kolesterol. Bukan jatah lu daging, dalaman masih lu sikat, sampai biji lu masak, lu sate. Kalau udah kolesterol, yang makanannya hewan lu makan. Boleh nggak? Boleh, kolesterol. Nabi lihat-lihat, kalau bagian dalam yang Nabi ambil cuma kabit doang, hatinya doang. Sisanya daging yang depan udah cukup. Kita kan enggak, mintanya yang belakang, biar deket tai dah. Anduk tai mau anduk tai masih diminta juga. Kita makan nikmat, ujungnya
kolesterol. Itu dari dulu udah ada aturannya. Tulang kecil itu buat kucing, tulang gede itu buat jin. Nggak boleh kita makan, ngencingin aja nggak boleh, karena jin makannya tulang yang gede tuh, tulang-tulang ukuran besar sapi yang dibuang itu makanan jin. Kita makannya daging. Makanan jin kita makan, makanan kucing kita makan. Pantas sakit lo, makanan jin lo makan. Bisa dipahami. Nah, Islam itu begitu. Kata Nabi, kita nggak usah bingung gitu. Yang penting ngikutin syariatnya Nabi. Yang namanya tawaf nggak kudu harus mendekat dengan Ka'bah. Kalau kita nggak sanggup, silahkan naik ke lantai 3. Yang penting tawafnya muterin Ka'bah, bukan tawafnya di Indramayu, di Azai. Nggak sah. Itu Nabi tuh gitu. Motong kurban kalau bisa di sini nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, yang penting kota Mina, di situ kau motong. Saya wukuf di tempat ini nih, pantat Nabi segede apa sih? Kalau wukuf harus mengikuti di tempat Nabi, orang bunuh-bunuhan untuk wukuf. Enggak, yang penting di mana padang Arafah sebesar itu Arafah, wukuf di situ jadi, kata Nabi. Itu Islam seperti itu. Tadi saya udah cerita, lempar jumroh Aqobah, dulu tiangnya itu, Aqobah itu kecil, kayak tiang besi ukuran begini, 1 meter kali 1. Sekarang udah kayak layar tancap. Kita bagaimana? Udah ngelempar semampu kita, usahakan arahnya ke tengah. Kenapa? Yang tengah pasti bangunan asli, karena panjangnya ke kanan dan ke kiri. Sekarang kenanya sebelah kiri, nggak kena tengah, nggak masalah. Yang penting lu lempar batunya 7. Islam itu mempermudah, bukan mempersulit. Itu Islam. Jadi kalau ada yang gampang, ngapain yang sulit? Itu Islam. Semua ibadah begitu. Bapak pergi keluar kota, berapa kilo jaraknya? 85, udah jamak kosor. Saya orang Parung, KTP saya Parung nih, ke Jakarta cuma 23 kilo, tapi sana Jawa Barat, ini DKI Jakarta, iya saya jamak sholatnya. Kenapa? Saya ngambil keringanan. Ada yang mudah, ngapa yang sulit? Sekarang orang tinggalnya di Ciputat, Banten tuh, Uin, rumahnya di Legoso, ya boleh dijamak walaupun cuma 1 kilo. Kenapa? Legoso masuknya masih ke DKI Jakarta, tapi Ciputat masuk Banten, nggak masalah. Makanya kalau anak tinggal di antara perbatasan, tinggal geser dikit boleh jamak. Tinggal aja di situ, yang gembel-gembel kan tinggal di situ, tinggal aja di situ. Islam itu gampang, jangan bikin sulit. Kalau bukan kapasitas kita, ya udah tinggalin, nggak usah pusing-pusing. Ustadz, itu gimana Habib Balawi? Bodoh amat, kok nggak ngurusin. Bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas. Silakan yang mau menolak, yang mau membenci silakan, yang tetap mendukung ini silakan, masing-masing keyakinan. Tapi saya yakin yang namanya keturunan Nabi itu ada, karena yang Abu Tar itu orang yang musuh Nabi. Ketika Sayyidina Qasim meninggal, dia mengecek itu, Nabi nggak punya keturunan. Tapi dibalas sama Allah, Nabi punya keturunan dari Sayyidatuna Fatimah dan Ali, terus ke bawah masih ada. Yang nggak ada keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, yang kata Nabi huwal abtar, dia yang abtar. Kita belum ketemu nih keturunan Abu Lahab, sekarang belum ketemu. Kalaupun ada pasti malu dia. Tapi saya yakin nggak ada, karena janji Tuhan yang abtar mereka. Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasi khisalin hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Didiklah anak kalian 3 hal: cinta kepada nabimu, cinta kepada keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, ajarkan bisa baca Al-Quran. Berarti masih ada nggak keluarga Nabi? Masih ada. Sekarang mau itu ngaku-ngaku keluarga Nabi atau nggak, urusan mereka. Yang pasti Sayyidina Ali dalam riwayat mengatakan, siapa orang yang bernasab bukan kepada ayahnya, bukan orang tua kandungnya, maka Allah, malaikat melaknat kepada dirinya, dan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam nerakanya. Udah, kita nggak boleh. Bapak kita ya Allah tukang rongsokan. Jangan ngaku-ngaku gitu. Ketemu ini, abahan ini, yang ini nih, kiai ini nih, abah. Enggak, bapak lu yang mana yang asli? Itu abah lu. Nggak boleh lu malu. Kita kan kadang-kadang begitu kan, sama bapak sendiri berani, sama guru kadang-kadang kebangetan baiknya. Bapak kita itu malu, nggak boleh, dosa. Nah itu dosa tuh. Paham, bisa dipahami ya? Nah, satu lagi ya, masih kebut. An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Makkah dakhala min a'laha. Nabi apabila memasuki kota Mekah, beliau masuk dari bagian atasnya. Wa kharaja min asfaliha, dan Nabi keluar daripada bagian bawahnya. Dulu jelas Mekah bukit tinggi, daerah bawah gitu. Mekah di tengah-tengah. Apa hikmah pelajaran yang bisa diambil? Dulu Nabi waktu keluar dari kota Mekah itu ngumpet-ngumpet. Kenapa? Yang dukung Nabi sedikit. Banyak orang yang membunuh Nabi, sehingga Nabi keluar dengan cara bersembunyi. Sekarang Islam pada masa Nabi saat itu syiarnya sudah kuat. Sehingga apa? Masuk kota Mekah dari pintunya. Suruh tunjukkan syiar Islam itu ada. Lalu keluar dari pintu yang lain, sehingga bukan cuma orang yang atas yang tahu, orang di bawah juga tahu Islam sudah nyebar. Kita diperintahkan sama nih. Kalau sholat Jumat, usahakan masuknya lewat situ, keluarnya dari situ. Kalau pintunya dua nih, supaya apa? Memperbanyak langkah kita untuk melakukan kebaikan. Misalkan tadi sholat Id dari situ, keluarnya dari situ. Jangan sama kita jalan pulang sama berangkat. Kenapa? Wa naktubu ma qaddamu asarahum. Karena Allah mencatat itu bukan cuma amal kita, bekas perbuatan kebaikan kita dicatat juga sama Allah. Berapa banyak langkah yang kita pakai, kita gunakan. Tapi kalau konteks hadis ini menceritakan syiar Islam, jangan takut. Dulu boleh takut, sekarang jangan takut. Kita kalau lagi mengadakan syiar Islam nggak boleh takut. Justru sembunyi-sembunyi itu yang jelek, nggak boleh. Kalau ngadain pengajian, ngajar aja. Walaupun yang ngaji 2-3 orang nggak masalah. Yang penting masih ada yang mau ngaji. Syiar aja keluar. Orang lama-lama, orang yang melakukan kemaksiatan aja betah banget. Masa yang melakukan kebaikan gak betah? Ada nggak yang sampai mati dangdutan mulu? Ada nggak? Nyawer mulu. Dia betah sama maksiat. Masa kita nggak betah sama ibadah? Bukan semakin lama semakin berkurang gitu. Mas dah ngaji dah. Udah ngapain ngaji? Nah, ngerokok sini ketahuan. Nih gua bagi. Terbagi lagi. Udah ngaji mulu. Lama-lama berkurang. Ini yang jadi masalah, justru syiar. Ente sempet banget sih bang, lagi capek-capek tetap ngaji, wajib kudu faridotun ala kulli muslimin. Bini aneh, sholat 5 waktu, jaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, masuk surga enak gampang. Aneh, kalau bini aneh nggak paham, aneh yang kena dosa. Kalau aneh belajar masih nggak paham, minimal aneh berusaha belajar daripada sama sekali nggak tahu. Cukup udah. Tapi ada nggak yang jawab begitu? Nggak ada. Kopi nih, siap, berangkat, nggak ngaji dia. Ustadz maaf ya Ustadz ya, ada diajak ngopi nih gitu. Nggak ada yang di sini yang sono, kantor yang beda, bukan yang ini mah sama. Enggak, maksudnya enggak, beda judul, enggak. Yang sono yang atunya yang Gunung Sampurna gitu, di Sudirman gitu. Iya, itu syiar, jangan begitu. Tuh Nabi itu dulu begitu. Kalau melakukan kebaikan, syiar walaupun cuma 2 orang. Lakuin itu dan bangga dengan kebaikan yang ada. Udah, saya nggak bisa ya Rabb, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan anak keturunan saya ada yang bisa. Mana ada kita pengen anak kita lebih susah dari kita, nggak ada. Yang bisa kalau jadi lebih bagus, lebih hebat dari kita, dari pintu yang mana saja. Dia boleh jadi orang kaya, tapi sedekah dengan kekayaannya, baik dengan kekayaannya. Kayak Sayyidina Utsman. Anak kita cerdas, mudah-mudahan cerdasnya kayak Sayyidina Ali. Hartanya bisa di-manage segitu baiknya, punya istri yang baik sehingga keluarganya yang sakinah. Kita pengen anak kita yang tegas polisi, jadinya kayak Umar, jangan yang di pinggir jalan. Yang kudu pakai tempel, enggak, jadinya kayak Sayyidina Umar. Ketika ada gubernurnya yang melakukan kezaliman, dia cuma ngirimin tulang sama sabetan pedang saja. Seakan-akan memberi peringatan, lihat sabetan pedang yang lurus itu. Kalau kau tidak menegakkan hukum sesuai dengan sebenarnya, maka yang berbicara bukan mulutku, pedangku yang akan meluruskan. Begitu. Jadi doanya bagus, jangan karyawan aja dah selamat, enggak. Doa minta yang terbaik dari Allah. Jadi kita nggak punya beban nyekolahin anak. Kita kan beban banget nih, bapak udah mikirin sekolah, belum lagi besok WFH lagi nih, polusi udara punyang gitu, cepet mati. Jangan, udah kita sekolahin, kita pasrahin udah. Ufawidu amrillah, ya Allah, saya udah jalanin kewajiban saya orang tua nyekolahin dia.
Terserah dia mau jadi apa, pasrahin. Kita cuma ngarahin doang. Kalau kudu jadi kayak kita, bahkan lebih hebat dari kita, pusing kepala kita. Nekan jangan, udah biasa aja. Pendek umurnya. Al-Maghfurlah sebelum saya tutup. Said Abdul Muttalib bin Yahya, orang Radio Dalam, dulu ngajar di tempat kami punya apa namanya? Pesantren di itu, beliau ngajar itu. Teman batunya Ustadz Fatih itu punya anak, mohon maaf, Habib Idrus itu almarhum sudah meninggal. Itu waduh nakalnya luar biasa itu, narkoba dan lain sebagainya gitu. Nakalnya luar biasa gitu. Ketahuan, apa ini Idrus? Ius panggilnya Idrus. Narkoba. Dia ngomong om bapaknya karena dekat sama narkoba, Mbak. Gitu. Bahaya ini, jangan kau pakai gitu. Enak, Mbak, gitu. Jangan kau pakai, dosa kau. Ya udah, kalau nggak pakai buang aja. Ya udah, abang mau buang, enak aja. Saya beli pakai duit tuh, gantiin duitnya. Abang ganti duitnya berapa duit? Beli 5 juta, dikasih 5 juta. Jangan kau pakai narkoba. Gitu. Udah, uang 5 juta dibeli lagi lebih banyak. Orang dibeli cuma 500.000, dibeliin lagi. Kau beli lagi, kenapa kau beli? Gitu. Dia gitu. Tapi tiap malam dia doain tuh. Dia doain ini anak berubah. Kan harusnya mengkal kan, orang 500 bilangnya 5 juta malah dibeliin semua semakin banyak gitu. Dia marah, tapi malam dia doain, nggak pernah dia benci anak. Sampai sehingga anak itu berubah sendiri sebelum orang tuanya meninggal. Itu yang penting gitu. Bukan berarti ngajarin, enggak, artinya anak udah jalanin. Kalau kita mau marah kan bapak udah ngasih semua, sekolah yang bagus, bayaran dibayar, hak dilakukan. Terserah kamu nanti mau jadi apa, udah terserah. Serahin sama Allah, jadi nggak pusing hati. Tapi tadi doa dalam melihat kebaikan jangan sampai tidak dilakukan. Dan hadis yang terakhir mengingatkan kita untuk selalu memperbanyak langkah-langkah kebaikan agar menjadi saksi kebaikan kita di dunia mana aja. Lakukan kebaikan, syiar, ngaji. Jangan lagi YouTube aja ngaji, datang. Kenapa? Ngurangin dosa, kafaratuz dzunub, datang. Kasih tahu mau ngaji mau enggak, udah gitu, jalan lurus sampai orang bisa tahu nih orang nih jangan digodain nih. Cewek mau godain gitu jangan dah. Rajin banget sholatnya, jangan dah. Jadi orang itu merasa nggak cocok gitu. Lu mau nggak sama dia? Nggak mau sama dia karena sholat mulu nggak enak, gua kan ini. Jadi orang baik ditempatkan dengan orang baik. Nanti yang buruk deket aja nggak mau. Tuh orang baik begitu. Dia mah soleh banget. Mukanya aja beduk, nggak enak lah. Ingat beduk mulu, maksudnya sholat mulu nggak enak gitu. Nah begitu tuh. Nanti kalau Allah udah nyelamatin kita, nanti kita dikumpulkan orang baik, nggak usah nyari, orang yang baik bakal kumpul. Yang pasti ini hadis ini kalau yang namanya syiar jangan takut, jangan malu. Walaupun kita ngaji cuma 1-2 orang, lebih manfaat ketimbang harus menyampaikan ceramah yang panjang. Kenapa? Cepet keluar. Bisa dipahami? Insyaallah kita akan lanjutkan lagi adab Nabi ketika Nabi menghormati kota Mekah dan bagaimana cara Nabi pada saat beliau pengen masuk kota Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.